Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 16 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Banyak orang mudah tergoda dan tertarik dengan penampilan seseorang yang mengagumkan. Karena itu, banyak orang pada akhirnya berlomba-lomba untuk menunjukkan penampilan diri. Penampilan luar bisa berupa penampilan fisik, kemampuan, kekuasaan, dan kekuatan manusia. Sebagai contoh, seorang wanita akan mudah terpikat oleh seseorang pria yang ganteng, mengendarai mobil mewah, mempunyai banyak harta, tanpa peduli akan karakter dan kepandaian dari pria tersebut. Maka tak heran ada banyak wanita kecewa karena tertipu dengan tampilan luar. Bukan hanya wanita yang tertipu, tapi para pria juga bisa tertipu dengan tampilan luar dari wanita. Ketika dunia banyak menonjolkan penampilan-penampilan luar yang memukau, firman Tuhan justru mengajarkan hal sebaliknya. Apa yang tidak nampak di mata justru lebih baik daripada yang nampak. Apa yang tidak nampak itu? Dalam perikop firman yang kita baca yaitu hikmat. Hikmat lebih baik dari keperkasaan. Hikmat orang miskin dihina, sebab orang kayalah yang dunia lihat. Orang berkuasa lebih dilihat, sebab dunia menghargai kuasa. Daripada hikmat orang biasa yang berbicara dengan tenang. Godly Family, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita membutuhkan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari, seturut dengan cara pandang kebenaran Tuhan. Dalam menjalani hidup, tidak cukup hanya mengandalkan keperkasaan, kekuasaan, dan kekuatan manusia. Keperkasaan tanpa hikmat tidak akan ada gunanya. Kekuasaan tanpa hikmat tidak akan memberi pengaruh yang baik. Tuhan sendiri dalam melakukan misi keselamatan manusia tidak menggunakan kuasanya, tetapi menggunakan apa yang dianggap manusia sebagai sebuah kebodohan, yaitu salib Kristus itu sendiri. 1 Korintus 1 ayat 23 hingga 24 berkata demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Godly Family, kita membutuhkan hikmat dalam menjalani berbagai pergumulan hidup. Dan hanya dengan hidup takut akan Tuhan, hikmat itu ditemukan dan menjadi bagian dalam hidup kita. Kiranya hikmat Tuhan hadir dalam kemampuan-kemampuan, keperkasaan, dan kekuasaan kita, yang menghasilkan kehidupan yang baik seturut dengan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Karena hanya hidup di dalam Kristus, kami dapat menemukan hikmat yang memampukan kami untuk menjalani berbagai pergumulan kehidupan. Amin.